Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najutul Hijriah HR dengan NIM S1S1230011 dari kelompok 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi praktikum pertama hingga praktikum ketiga. Untuk definisi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer-komputer dan peralatan periperal lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan digunakan untuk perpindahan data atau komunikasi data dari satu komputer sumber ke komputer tujuan yang melalui sebuah media pengantar dalam bentuk bit-bit atau data digital dengan alamat-alamat yang berbeda di dalam jaringan. Nah, untuk materi pertama yaitu pengkabelan, di mana kabel berfungsi untuk menghubungkan satu komputer atau satu perangkat ke komputer atau perangkat yang lain agar bisa saling bertukar data atau informasi atau sebagai media transmisi data dalam signal listrik. Untuk kabel yang kita gunakan di sini, kita menggunakan kabel UTP, di mana kabel UTP itu merupakan singkatan dari unshielded twistor pair, di mana jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan pembungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP ini terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling terbelit, yang masing-masing pasang memiliki kode warna yang berbeda. Jadi jika kita buka kabel UTP itu, bisa kita lihat ada 8 warna, yaitu putih orange, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat, di mana masing-masing warna tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya putih orange dan putih hijau-hijau merupakan jalur untuk paket data, dan putih biru-biru itu untuk jalur suara, putih coklat-coklat itu untuk media listrik. Untuk pengkabelan kita menggunakan 2 jenis kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Misalnya ujung satunya putih orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan ujung lainnya putih orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Nah, kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan device yang berbeda, misalnya antara switch dan hub, komputer dan switch, komputer dan hub, dan router switch. Sedangkan untuk kabel cross merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Misalnya ujung satunya itu putih orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan ujung satunya lagi putih hijau-hijau, putih orange-biru, putih biru-orange, putih coklat-coklat. Nah, untuk fungsi dari kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan device yang sama, misalnya komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, dan router dengan router. Untuk praktikum, kita memerlukan alat yaitu kabel UTP, konektor RJ45, crimping kabel, dan juga LAN tester. Untuk langkah praktikumnya, setelah kita menyiapkan semua alatnya, selanjutnya kita potong ujung kabel UTP sehingga rata, lalu kupas bagian luar kabel atau jaket pelindung kabel kira-kira sepanjang 2 cm. Untuk langkah selanjutnya, kita meluruskan dan mengurutkan warna kabel. Nah, untuk warna kabelnya ini kita sesuaikan dengan kabel yang akan kita buat. Misalnya kita buat kabel strike, maka yang kita urutkan warnanya yaitu putih orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Setelah kita cek urutannya sudah sesuai, kemudian kita potong ujung kabel sehingga rata. Selanjutnya, setelah kita pastikan ujung kabel telah rata, kita masukkan kabel yang sudah lurus itu ke dalam konektor RJ45. Itu kita masukkan sesuai dengan urutan pinnya dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Langkah selanjutnya, setelah kita pastikan posisi kabel itu tidak berubah dan kabel sudah masuk dengan baik ke konektor RJ45, selanjutnya masukkan konektor RJ45 tersebut ke crimping untuk dipres. Ketika konektor dalam posisi di dalam crimping, pastikan kembali kabel sudah sepenuhnya menyentuh bagian RJ45, bagian pinnya, dengan cara mendorong kabel ke dalam RJ45. Pastikan juga bahwa bagian pembungkus kabel sebagian masuk ke dalam konektor RJ45. Mengapa?
Karena ketika sebagian ujung kabel itu tidak masuk, ketika kita tarik biasanya dia akan terlepas dari konektornya atau akan putus. Setelah ujung satunya selesai, kemudian kita ulangi untuk membuat ujung yang satunya lagi sama dengan proses yang kita buat tadi. Untuk langkah terakhir, setelah kita membuat ujung kabel yang sama, kemudian kita mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester dengan cara memasukkan masing-masing ujung kabel konektor RJ45 ke masing-masing port yang telah disediakan oleh LAN tester, dimana setelah kita masukkan, kita nyalakan dan memastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. Untuk praktikum kedua, di mana di sini materinya yaitu peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah sebuah model perancangan jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan sejajar. Maknanya tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Nah, untuk kelebihan peer-to-peer, di mana peer-to-peer kelebihannya itu tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi sehingga tidak membutuhkan biaya yang benar, tidak memerlukan server baik software maupun sistem operasinya, tidak memerlukan administrator yang profesional untuk merawat jaringan tersebut. Hak akses dan kedudukan dari masing-masing komputer adalah sama dalam jaringan ini, sehingga apabila ada terjadi gangguan pada salah satu komputer maka tidak mengganggu kinerja jaringan dan komputer lainnya. Selanjutnya untuk kekurangan dari peer-to-peer. Yang pertama adalah sistem pengadministrasian yang tidak terkontrol sehingga jaringan ini tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar. Yang kedua ada semua mesin yang berbagi resource tidak akan mempengaruhi performa. Yang ketiga, perlu pelatihan secara user untuk menjalankan tugas administratif. Dan yang terakhir adalah keamanan jaringan ini sangat rentan terhadap serangan dari luar karena ini tergantung dari masing-masing user komputer dalam mengatur keamanannya. Untuk langkah praktikumnya, kita memasukkan konektor RJ45 atau kabel yang telah kita buat ke port LAN yang ada pada laptop. Selanjutnya, kita membuka aplikasi kontrol panel yang sudah juga ada pada laptop. Kita masuk pada menu tampilan kontrol panel, kita klik Network and Internet. Setelah itu, kita masuk ke Network and Sharing Center. Setelah masuk ke Network and Sharing Center, kita pilih Change Advanced Sharing Setting. Otomatis kita akan dihubungkan ke settingan pada laptop. Nah, untuk jaringan pribadi, jaringan publik itu kita aktifkan semua, dan untuk semua jaringan kita nonaktifkan yang di bagian berbagi yang dilindungi kata sandi. Selanjutnya kita masuk ke menu Network and Sharing Center lagi. Kita pilih Change Adapter Setting. Kita akan dihubungkan ke Network Connection, di mana di sini ada pilihan Bluetooth, Ethernet, dan Wi-Fi. Kita pilih Ethernet, kemudian kita klik kanan, lalu pilih Properties. Setelah masuk di Ethernet Properties, kita cari Internet Protocol Internet 4 atau TCP/IP v4. Selanjutnya kita memasukkan IP sendiri, misalnya 192.168.1.2 dan komputer 192.168.1.3. Kita harus membedakan antara IP dari laptop 1 dan IP dari laptop kedua. Nah, untuk default gateway-nya di sini kita masukkan IP masing-masing laptop. Misalnya dari IP laptop kedua tadi kita masukkan 192.168.1.2 dan di default gateway yang laptop satunya lagi kita masukkan 192.168.1.3 sesuai dengan IP yang dimasukkan oleh laptop kedua ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita membuka file, lalu kita pilih file yang akan kita bagi ke laptop yang satu. Kita pilih file, lalu klik kanan. Kita pilih properties. Selanjutnya kita pilih sharing.
Setelah itu kita pilih share. Nah, di situ kita akan memilih untuk name dan permission letter. Di sini kita pilih everyone, terus add atau tambahkan, terus untuk everyone dan permission levelnya itu dari read kita ganti read and write agar kita bisa membaca dan mengubahnya. Selanjutnya kita pilih share. Setelah kita pilih share, kita ingin mengecek ke laptop yang kita bagikan filenya itu. Kita klik di menu Windows R, yaitu //192.168.1.1 sesuai dengan IP yang laptop yang satunya kirimkan ke laptop yang. Untuk praktikum ketiga yaitu mikrotik, di mana mikrotik adalah sebuah sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router. Adapun fungsi mikrotik ini berperan sebagai konfigurasi jaringan lokal, memberikan sistem autentikasi, berperan sebagai hotspot untuk pengelolaan sistem jaringan internet, bisa juga pembuatan PPOE server dan memblokir situs, dan yang terakhir adalah memisahkan bandwidth. Untuk alat yang kita gunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah router hub, atau bisa kita bilang home access point. Router hub itu adalah seri perangkat jaringan buatan mikrotik yang didesain untuk penggunaan rumah atau kontrol kecil. Selanjutnya ada dua kabel UTP, di mana satu kabel UTP itu akan kita masukkan ke Ether 1 dan yang keduanya itu akan kita masukkan ke Ether 2, di mana Ether 1 itu akan berperan sebagai penyedia internetnya. Dan yang keempat itu adalah aplikasi Winbox. Selanjutnya untuk praktek, di sini langkah pertama kita pastikan di PC sudah terinstall aplikasi Winbox untuk mikrotik tersebut. Langkah kedua, kita login ke Winbox menggunakan MAC address router yang akan terdeteksi pada tampilan Winbox pertama. Langkah ketiga, jika sudah masuk menu Winbox, kita pilih IP, lalu klik address, masukkan IP pilihan kita, misalnya 192.168.1.1/24. Selanjutnya, kita masuk di DHCP client. Kita pilih IP, masuk di DHCP client, lalu bagian interface-nya kita pilih Ether 1 sesuai port mikrotik di mana kabel kita dihubungkan. Selanjutnya, setelah DHCP client kita setting, kita lanjut ke menu DHCP server, klik DHCP setup, lalu pilih Ether 2 pada tampilan DHCP server interface. Mengapa kita memilih Ether 2? Karena Ether 2 ini untuk membagi alamat IP sesuaikan dengan port berapa kita yang dihubungkan dengan kabel untuk internet. Selanjutnya kita ke menu wireless. Kita klik 2 kali WLAN 1. Setelah itu masuk tampilan interface. Di situ kita pilih WLAN 1, klik wireless, lalu setting mode SSID dan VLAN ID, di mana untuk modenya kita ubah ke AP Bridge. AP Bridge itu berfungsi untuk pemancar jaringan dan bisa melayani banyak klien. Untuk SSD-nya ini itu nama yang akan tampil pada jaringan kita nanti. Selanjutnya kita masuk pada tampilan firewall. Kita klik menu NAT, lalu setting chain, out interface, dan action atur menjadi masquerade, di mana masquerade ini berfungsi untuk translation atau mengubah IP address private menjadi IP address public. Selanjutnya, setelah semua telah disetting, kita periksa jaringan yang sudah kita buat tadi di menu WiFi yang ada pada laptop.
Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mempraktikkan cara men-setting mikrotik. Yang pertama, kita siapkan alatnya berupa kabel UTP dan juga mikrotik hub. Di sini saya menggunakan yang RB941. Selanjutnya kita masuk di Winbox. Jangan lupa kita hubungkan antara port mikrotik dengan port yang ada di laptop. Lalu refresh. Setelah muncul alamat MAC address-nya, kita connect. Setelah itu kita masuk ke sistem. Setelah itu kita pilih reset konfigurasi. Guna untuk reset konfigurasi ini, ketika kita mereset secara manual yang ada pada tombol mikrotik, itu tidak akan terreset semuanya. Jadi kita harus pakai reset konfigurasi. Nah, setelah kita reset, kita akan dihubungkan ke tampilan awal pada menu Winbox. Kemudian kita konekkan kembali. Kita masuk ke menu IP, address, terus kita buat IP 192.168.1.3/2. Untuk networknya 192.168.1.0. Untuk ethernya di sini saya pakai ether 2. Selanjutnya kita masuk ke DHCP client. Kita klik, lalu di sini secara otomatis memilih ether 1, kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server ini kita klik DHCP setup, kemudian DHCP nya ini kita ganti jadi ether 2, lalu next. Nah, kenapa di sini DHCP servernya merah? Karena kita belum mengatur di wireless. Kita centang, lalu klik 2 kali. Kemudian di bagian wireless kita ganti menjadi AP bridge. SSID-nya kita ganti jadi misalnya kelompok 2. Selanjutnya kita apply, terus oke. Kemudian kita cek apakah jaringan yang telah kita buat sudah terbaca. Nah, ini sudah ada, cuman di sini belum ada password. Membuat password, kita masuk di security profile, kemudian kita tambah dynamic case, terus WPA PSK2 dan WPA 2 PSK, terus kita masukkan passwordnya. Apply, oke. Terus kita cek apakah sudah ada passwordnya. Setelah itu kita masuk lagi ke WiFi interface, lalu WLAN 1, kemudian kita pilih security profile, kita pilih profile 1, apply, lalu oke. Setelah itu kita cek apakah sudah ada.
kemudian kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini kelompok 2 sudah ada. Selanjutnya kita ke NAT. Kita ke IP, lalu firewall. Selanjutnya kita ke NAT, terus tambah. Ini screen NAT, out interface-nya kita pilih Ether 1. Terus kita masuk ke action. Selanjutnya kita ganti jadi masquerade, apply.